Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika. Perkenalkan, saya Desita Maharani, mahasiswa semester 2 S1 Pendidikan Matematika di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video pembelajaran tentang salah satu materi matematika sekolah, yaitu aljabar. Yuk, mari simak baik-baik video pembelajaran ini. Sebelum kita bahas aljabar lebih jauh, apakah kalian telah mengetahui apa yang dimaksud dengan aljabar? Ya, aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang menggunakan huruf ataupun simbol untuk mendeskripsikan suatu bilangan dan memanipulasinya untuk menyelesaikan masalah matematika. Lalu, siapakah tokoh tersebut? Tokoh tersebut adalah tokoh penemu aljabar. Aljabar merupakan cabang matematika yang ditemukan oleh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Jadi, tokoh tersebut merupakan bapak aljabar, yaitu Al-Khawarizmi. Aljabar telah mulai digunakan oleh matematikawan di sekitar 3.500 tahun di masa peradaban Mesopotamia. Istilah aljabar pertama kali muncul dalam buku karangan Al-Khawarizmi yang berjudul The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing. Selanjutnya, kita akan mengenal bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Banyak masalah dalam sehari-hari yang menggunakan bentuk aljabar dalam proses pembuatannya, karena penggunaan aljabar ini dipergunakan untuk mempersingkat suatu pernyataan yang rumit. Dan saat kita sekolah dasar, kita telah mengenal bahwa 1 ditambah 1 itu akan menghasilkan 2. Lalu dalam bentuk aritmatikanya atau perhitungan biasanya itu dituliskan dengan 1 ditambah 1 sama dengan titik-titik-titik. Titik-titik ini merupakan hasil dari jumlahnya. Dan lalu jika kebalikannya yaitu 4 ditambah titik-titik-titik menghasilkan 2. Bagaimana sih cara untuk menuliskan ke dalam bentuk aljabarnya? Maka dalam bentuk aljabarnya itu titik-titik tersebut yang pertama dimisalkan dengan X, lalu contoh yang kedua dimisalkan dengan Y. Bahwa jelas nilai X ini merupakan hasil penjumlahan dari 1 plus 1, bahwa X adalah 2. Lalu pada contoh yang kedua, Y ini adalah hasil dari operasi 2 dikurangin dengan 4, yaitu negatif 2. Selanjutnya, kita akan mengenal unsur-unsur yang ada pada aljabar. Yang pertama adalah variabel. Variabel merupakan simbol-simbol yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Yang termasuk ke dalam variabel ini bisa menggunakan semua huruf yang ada pada alfabet maupun simbol-simbol lain seperti alfa, gamma, dan beta. Selanjutnya adalah koefisien. Koefisien merupakan bilangan yang menyertai suatu variabel. Selanjutnya adalah konstanta. Konstanta merupakan bilangan yang tidak memiliki variabel. Dengan kata lain, konstanta ini sifatnya mandiri. Selanjutnya adalah suku. Suku merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda positif maupun tanda negatif. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal. Perhatikanlah bentuk aljabar berikut ini. 2x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurang 5xy ditambah 3x kuadrat dikurang 6y kuadrat ditambah 7. Tentukanlah banyak sukunya, variabel yang ada, konstanta yang ada, dan suku-suku sejenis. Perlu diingat bahwa pemisahan antara suku satu dengan yang lain ditandai dengan tanda positif dan tanda negatif. Maka, berapa banyaknya suku yang ada pada soal tersebut? Suku yang pertama adalah 2x kuadrat.
Suku yang kedua adalah 4y kuadrat. Suku yang ketiga adalah negatif 5xy. Suku yang keempat adalah 3x kuadrat. Suku yang kelima adalah negatif 6y kuadrat. Dan suku yang keenam adalah 7. Maka banyak sukunya adalah 6. Lalu, variabel yang ada pada soal tersebut yaitu x kuadrat lalu ada y kuadrat dan ada xy. Jadi terdapat 3 variabel pada soal tersebut. Lalu konstanta yang ada apa saja? Konstantanya hanya 1, yaitu pada suku ke-6 adalah 7. Dan apa saja yang termasuk ke dalam suku-suku sejenis pada soal tersebut? Maka suku-suku sejenisnya adalah x kuadrat dengan 3x kuadrat, lalu 4y kuadrat dengan 6y kuadrat. Contoh soal selanjutnya yaitu Bu Rina seorang pengusaha kue. Suatu ketika ia mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli oleh Bu Rina adalah 2 karung tepung, sekarung kelapa, dan 5 kerat telur. Nyatakan bentuk aljabar semua bahan yang dibeli oleh Bu Rina. Nah, misalkan karung tepung adalah X, karung kelapa adalah Y, dan 1 kerat telur adalah Z. Maka bagaimana bentuk aljabarnya? Bentuk aljabarnya bisa dituliskan dengan 2 karung tepung ya. Berarti karena sekarungnya itu X, maka 2 karung tepung yaitu 2 dikalikan dengan X. Lalu sekarung kelapa, karena Bu Rina ingin membeli beberapa bahan, maka tandanya adalah penjumlahan. Sekarung kelapa, yaitu Y. Dan 5 kerat telur, berarti ditambah 5Z, di mana Z-nya ini merupakan 1 kerat telur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan operasi bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Selanjutnya akan dijelaskan tentang masing-masing bentuk operasi aljabar tersebut. Yang pertama adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Nah, untuk menjumlahkan atau mengurangi bentuk aljabar yaitu dengan cara mengelompokkan suku yang sejenisnya. Terdapat contoh soal 9x ditambah 5y dikurang 2x ditambah y, maka harus kita kelompokkan dulu 9x dengan 2x. 2x-nya ini merupakan negatif. Lalu selanjutnya kita kelompokkan yang y, yaitu positif 5y dengan positif y. Maka hasilnya yaitu 9x dikurangin 2x adalah 7x ditambah 5y ditambah y yaitu 6y. Selanjutnya yaitu operasi perkalian bentuk aljabar. Yang pertama perkalian dengan konstanta. 2y dikali 3, maka hasilnya adalah 6y. Lalu perkalian dengan variabel y pangkat 1 dikali y pangkat 1 sama dengan y pangkat 2. Lalu perkalian suku 1 dengan suku 2, 3 dikali x sama dengan 3x, lalu 3 dikali min 6y sama dengan min 18y. Dan berikutnya perkalian suku 2 dengan suku 2, berlaku hukum distributif dan dengan skema. Namun dua-duanya hasilnya adalah sama, di mana
pada perkalian dengan skema ini 3x dikali 5x hasilnya 15x kuadrat, 3x dikali min 1 hasilnya min 3x, lalu 4 dikali 5x hasilnya 20x, dan 4 dikali min 1 hasilnya min 4. Maka didapat 15x kuadrat plus 17x min 4. Kuadrat suku 2, yaitu bentuk umumnya x plus y kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Contohnya x plus 3 dikuadratkan hasilnya x kuadrat ditambah 2x kali 3 yaitu 6x ditambah 3 kali 3 atau 3 kuadrat yaitu 9. Operasi yang terakhir yaitu operasi pembagian bentuk skalar. Nah, untuk mempermudah kita melakukan operasi pembagian aljabar, maka kita dapat melakukan dengan cara mengubah ke bentuk pecahannya. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, pembagian variabel dengan konstanta, di mana suatu variabel x yang ditemani oleh koefisien 3 dibagi dengan konstanta 3, maka dalam bentuk pecahan menjadi 3x per 3, maka hasilnya akan didapatkan x, yaitu dengan melakukan pembagian 3 dibagi 3 adalah 1. Yang kedua yaitu pembagian variabel dengan variabel, di mana suatu variabel x yang ditemani koefisien 3 dibagi dengan variabel x, maka dalam bentuk pecahan ditulis 3 x per x ini hasilnya adalah 1, maka 3 dikali 1 adalah 3. Selanjutnya yaitu pembagian variabel dengan variabel yang lebih kompleks, di mana 8x kuadrat y per 2x sama dengan 4xy ini merupakan hasil penyederhanaan dari 8 dibagi 2 adalah 4, lalu x kuadrat dibagi dengan x adalah x, dan y tidak ada pembaginya, maka didapat hasilnya 4x y. Baiklah, mungkin sampai di sini pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.